Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau membacakan PowerPoint kami yang berjudul Budidaya Tanaman Sagu Sampai Panen Sagu. Tanaman sagu dikenal dengan nama kirai di Jawa Barat, bulung, kresula, bulung, rembulung, atau resula di Jawa Tengah, lapia atau napia di Ambon, tumba di Gorontalo, pogalu atau tabaro di Toraja, rambiam atau rabi di Kepulauan Aru. Tanaman sagu masuk dalam ordo Sphanisphlorae, famili Palmae. Di kawasan Indo-Pasifik terdapat 5 marga genus Palmae yang zat tepungnya telah dimanfaatkan, yaitu Metroxylon, Arenga, Corva, Eucaisona, dan Caryota. Genus yang banyak dikenal adalah Metroxylon dan Arenga karena kandungan acinya cukup tinggi. Golongan sagu genus Metroxylon ini terdiri dari 5 varietas penting, yaitu Metroxylon sagus Rothball atau sagu molat, Metroxylon rumfi Martius atau sagu tuni, Metroxylon rumfi Martius varietas Silvestre Martius atau sagu ihur, Metroxylon rumfi Martius varietas Longispinum Martius atau sagu Makanaru, Metroxylon rumfi Martius varietas Microtasum Martius atau sagu rotan. Syarat tumbuh sagu: jumlah curah hujan yang optimal bagi pertumbuhan sagu antara 2000 sampai 4000 mm per tahun yang tersebar merata sepanjang tahun. Sagu dapat tumbuh sampai pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Namun, produksi sagu terbaik ditemukan sampai ketinggian 400 meter. Suhu optimal untuk pertumbuhan sagu berkisar antara 24,50 sampai 29 derajat Celcius dan suhu minimal 150 derajat Celcius. Dengan kelembaban nisbi 90%, sagu dapat tumbuh baik di daerah 100 lintang selatan sampai 150 lintang utara dan 90 sampai 180 derajat bujur timur yang menerima energi cahaya matahari sepanjang tahun. Sagu dapat ditanam di daerah dengan kelembaban nisbi udara 40%. Kelembaban yang optimal untuk pertumbuhannya adalah 60%. Tanaman sagu membutuhkan air yang cukup, namun penggenangan permanen dapat mengganggu pertumbuhan sagu. Sagu tumbuh di daerah rawa yang berair tawar atau daerah rawa yang bergambut dan di daerah sepanjang aliran sungai, sekitar sumber air atau di hutan rawa yang kadar garamnya tidak terlalu tinggi, dan tanah mineral di rawa-rawa air tawar dengan kandungan tanah liat lebih dari 70% dan bahan organik 30%. Pertumbuhan sagu yang paling baik adalah pada tanah liat kuning, coklat atau hitam dengan kadar bahan organik tinggi. Sagu dapat tumbuh pada tanah vulkanik, latosol, andosol, podoslik, merah kuning, aluvial, hidromorfik, kelabu, dan tipe-tipe tanah lainnya. Sagu mampu tumbuh pada lahan yang memiliki keasaman tinggi. Pertumbuhan yang paling baik terjadi pada tanah yang kadar bahan organiknya tinggi dan bereaksi sedikit asam. pH tanah 5,5 sampai 6,5. Teknologi perbanyakan tanaman sagu dapat dilakukan dengan metode generatif dan vegetatif. Secara generatif yaitu dengan menggunakan biji yang berasal dari buah yang sudah tua dan rontok dari pohonnya. Biji yang digunakan adalah biji yang berasal dari pohon induknya yang baik, yang subur dan produksinya tinggi. Perbanyakan tanaman sagu secara vegetatif dapat dilakukan dengan menggunakan bibit berupa anakan yang melekat pada pangkal batang induknya yang disebut dangkel atau abut, dalam kurung jangan yang berasal dari stolon. Persemaian dan pembibitan. Persyaratan benih atau bibit. Syarat bibit untuk pembibitan secara generatif adalah biji yang digunakan sudah tua, tidak cacat fisik, besarnya rata-rata, dan bertunas. Syarat bibit untuk pembibitan cara vegetatif adalah berasal dari tunas atau anakan yang umurnya kurang dari 1 tahun dengan diameter 10-13 cm dan berat 2-3 kg. Tinggi anakan lebih dari 1 meter dan punya pucuk daun 3-4 lembar. Penyiapan benih atau bibit. Cara generatif, biji yang digunakan berasal dari buah yang sudah tua dan jatuh atau rontok dari pohon induk yang baik, yaitu subur dan produksinya tinggi.
tumbuh pada lahan yang wajar serta produksi klon serata-rata tinggi. Biji atau buah yang diambil tersebut adalah buah yang tidak cacat fisik, besarnya rata-rata dan bertunas. Cara vegetatif. Pembiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan menggunakan bibit berupa anakan yang melekat pada pangkal batang induknya. Pengolahan media tanam. Yang pertama, persiapan. Lahan dipilih yang sesuai dengan ketentuan. Menurut kebiasaan petani sagu Riau dan Maluku, penanaman sagu dilakukan pada awal musim hujan. Pembukaan lahan. Lahan dibersihkan dari semua vegetasi di bawah diameter 30 cm dengan permukaan tanah di semua pohon yang tinggal. Vegetasi bawah dan ranting-ranting kecil tersebut dibakar dan abunya untuk pupuk. Pokok-pokok batang yang besar yang sulit pengaliannya dapat ditinggalkan begitu saja di lahan, kecuali pokok-pokok yang berada pada calon baris tanaman harus dibersihkan. Pembentukan bedengan dilakukan untuk penanaman dengan cara blok atau biasanya dilakukan dalam perusahaan perkebunan sagu. Saya akan memberikan atau mengembalikan kepada teman saya untuk membacakan slide berikutnya. Silakan. Pengendalian hama dan penyakit. Pada tanaman sagu terdapat hama dan penyakit yang mendapatkan mengurangi hasil panen. Beberapa jenis hama dan penyakit adalah sebagai berikut. Hama kumbang. Gejala dari serangan hama ini adalah terdapat lubang pada pucuk daun bekas gerekan kumbang. Setelah berkembang tampak terpotong seperti digunting dalam bentuk segitiga. Pengendalian dapat dilakukan secara mekanis dan biologis. Pengendalian secara mekanis adalah dengan cara pohon-pohon sagu yang mendapatkan serangan ditebang dan dibakar. Pengendalian secara biologis dapat dengan menggunakan musuh alami. Kumbang sagu. Ciri dari serangan hama ini adalah serangan sekunder setelah kumbang biasanya meletakkan telur di luka bekas. Bila serangan terjadi pada titik tumbuh dapat menyebabkan kematian pohon. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara mekanik dan biologis. Ulat daun. Pada ulat daun, selain merusak daun pada sagu juga menyerang pada daging buah. Ulat daun ini menyerang jaringan dalam daun. Pengendaliannya pada ular daun dapat dilakukan secara mekanik dan biologis. Babi hutan. Binatang ini merusak sagu, tingkat semai dan sapihan umur 1-3 tahun. Memakan umbur pucuk batang yang masih muda. Pengendalian hama binatang ini adalah dengan cara memburu dan membunuh agar populasi terkendali. Kerak. Binatang ini mempunyai potensi untuk merusak bagian sagu muda dan selalu merusak lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Pengendalian untuk binatang ini sama dengan pengendalian binatang babi hutan. Penyakit yang biasanya terdapat pada tanaman sagu adalah bercak kuning yang disebabkan oleh cendawan, Gejala dari penyakit. Spora. Gejala dari penyakit ini adalah daun bercak coklat. Pemupukan unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman sagu antara lain kalsium, kalium, dan magnesium. Pada hutan sagu liar, pemeliharaan tanaman berupa pemupukan jarak dilakukan beda dengan hutan budidaya sagu yang mengejarkan
produktivitas yang optimal, maka akan dilakukan pemupukan beberapa jenis pupuk dan dosis pemupukan disajikan pada langkah cara panen. Langkah-langkah pemanenan sagu adalah sebagai berikut: pembersihan untuk membuat jalan masuk ke rumput dan memudahkan penebangan dan pengangkutan hasil tebangan. Sagu dipotong sedekat mungkin dengan akarnya. Pemotongan menggunakan kampak, mesin pemotong gergaji. Mesin batang dibersihkan dari pelepah dan sebagian ujung batangnya karena acingnya rendah, sehingga tinggal gelondongan batang sagu sepanjang 6-15 meter. Gelondongan dipotong-potong menjadi 1-2 meter untuk memudahkan pengangkutan. Berat satu gelondongan adalah 120 gram dengan diameter 45 cm dan tebal kulit 3-1 cm. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah hasil kami dari kelompok 1 yang berjudul budidaya sagu sampai panen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.